Karena klasik gue main ngiringin nyokap gue tidur. Jadi siang-siang, latihan gitar, gue latihan nyokap gue tidur. Menjabarkan ke orang-orang yang nanya gue nih, yang orang awam nih. Apa lu sequencer tuh apa gitu? Nah, gue bilangnya gue tuh memanusiakan data. Nah, job desk-nya atau step by step-nya yang biasa dilakukan oleh sequencer tuh apa? Juga gitu, Rio tuh ngomong kan gue pas diajak Rio main di Agnes tuh, gue dengar materi, yo ini materi Agnes tuh sequencer banget loh. Kalau sequencer kenapa-napa gimana? Rio tuh cuma ngomong, makanya gue hire lu kan. Lu pikirin dah jalan luar. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, udah lama banget kita nggak ketemu, so di episode kali ini gua sudah menyambangi kediaman seorang pemain instrumen yang sebenarnya jarang dan juga mungkin baru hits sekitar 5 tahun belakangan lah. Karena biasanya alat ini tuh adanya di belakang atau mungkin biasa dimainin sama sound engineer bahkan gitu. Nah sekarang di 5 tahun belakangan ini akhirnya tren lah untuk menjadi seorang pemain instrumen ini. Nah dia adalah pemain sequencer. Nah sequencer itu seperti apa? Terus bagaimana perjalanan karirnya dia? Sekarang kita akan ngobrol bersama teman gua, Ray Tubi. Gue ada liat lu opening gitu. Kayak serius banget nih. Nggak kayak musisi kan? Sedap. Jadi gue juga menerima job-job MC. Sama job gibah. Tadi job gibah. Nanti, jadi teman-teman kalau mau tahu gibah apa yang diketahui oleh Ray, boleh langsung komen di bawah. Nanti kita akan jawab di Q&A di Instagram. Enggak, gue nggak tahu apa-apa. Mungkin perkenalan sedikit, Ray ini adalah pemain sequencer sekarang. Full sequencer ya, udah nggak ada instrumen lain yang lo mainin ya? Masih lah. Oh masih ada. Masih main gitar. Nah, lu main sama siapa aja nih sekarang nih, yang sedang aktif? Yang banyak sekarang tuh, yang nomor 1 sih Agnes. Oh, memang Agnes mau. Happy Sunday kan. Iya. Sisanya banyak backup. Backup ya? Banyak reguler, banyak backup. Iya, tapi kan pemain sequencer di industri yang sekarang di Jakarta gitu ya. Gak terlalu banyak kan, nama-namanya kan paling masih itu aja. Di bawah 10 orang kali ada. 10 nama lah, di bawah 10 nama. Emang kali. sengaja circle-nya kita kecilin. Oh. Kurang ajar. Nah, lu kan nggak masuk tuh. Iya, padahal gue pengen masuk, cuman nggak, kalau gue memang sengaja. Jadi waktu awal gue disuruh gantiin main sequencer, gue emang selalu riders ada keyboard. Jadi mindset orang, nyusahin. Iya, jadi mindsetnya tetap keyboardis ya gitu. Kalau udah nggak ada keyboard kan pasti main sequencer juga gitu ya kan. Gue juga gitu loh awalnya. Awalnya minta gitar, lama-lama ya udah deh gue akhirnya Sequencer melepas idealisme gue. Kayaknya lebih laku sequencer nih. Gitu, akhirnya lu jadi main sequencer juga ya. Main sequencer doang ya. Iya. Gitu. Nah, mungkin biasa selalu gue tanya nih ke teman-teman musisi gitu, awal perjalanan karir lu tuh kenal musik gimana sih? Awalnya gue belajar gitar klasik gue. Oh, anak klasik ya. SD. Lu SD di Jakarta? Medan. Gue tuh SD, SMP, SMA di Medan, kuliah di Bandung. Oh. Habis kuliah baru ke Jakarta. Baru ke Jakarta. Oh, berarti perantauan juga ya. Jadi awal gue les gitar klasik. Lupa gue sampai grade berapa, pokoknya lumayan lah gue. Klasik. Habis itu belajar drum gue. Ih, sedap loh. Lumayan gue tahu dikit-dikit drum. SMP? Basic. Itu SMP SMP kelas 1, kelas 2. Oke, main drum. Karena kalau gitar klasik gue pertama belajar tuh 5 SD. Oke. 5 SD. Nah, masuk SMP belajar drum, terus mulai tahu-tahu band, gue belajar gitar elektrik. Emang les elektrik. Nah, habis itu drumnya udah gue tinggalin. Gue ngerasa kayak bukan ini nih. Tapi drum lu les juga? Les. Oh, oke. Emang gue basically awalnya les, bukan yang otodidak. Otodidak, oke. Nggak bisa gue. Dulu kan belum ada YouTube, belum ada apa. Iya, benar. Jadi dulu emang susah. Gue belajar gitar genjreng pertama kali sama itu orang rumah gua. Dia lagi main-main, apa nih kunci D? Iya, apalagi di Medan kan pasti banyak yang main. Susah anjir deh. Iya, awalnya kayak gitu. Terus akhirnya lu belajar gitar elektrik karena gue mulai tahu-tahu ada band, gue mulai dengerin Guns N' Roses, gue mulai dengerin era-era slow rock zaman itu kan. Iya. Terus gue pas ketemu guru klasik gue minta ini diulikin gitar, solo gitarnya Slash. Anjir. guru gue kayak, ini gitar klasik beda genre anjir. Gue minta karena gue bilang, ulikin ini dong, Mas, gue bilang.
dia denger, ini slow rock ya, ini elektrik beda instrumennya. Nah itu gue baru tahu. Oh, lu pikir Gua gitar dulu aja? gitar aja kan. Iya. Ternyata pas belajar iya sih caranya mainnya beda, semuanya beda, partnya beda. Jadi gue tuh mulai nggak tertarik dengan klasik gue. Oh, oke. Karena klasik gue main ngiringin nyokap gue tidur. Jadi siang-siang, latihan gitar, gue latihan nyokap gue tidur. Lama-lama gue kayak, oh gini tuh tujuannya. Tujuan gue di lesin tuh buat ngiringin dia tidur. Mulai gak asik tuh gue. Terus gue udah mulai mengenal band, gue pengen buat band di zaman itu. Nah gue gak bisa ternyata main gitar klasik, yaitu gue belajar elektrik gitar. Oh, kira belajar elektrik gitar. Iya, ternyata gue drum juga cuman persinggahan sementara. Iya. Sekedar tahu ya. Awalnya gitu. Terus elektrik ini lu belajar institusi atau guru private Dua-dua gitu? sih, gue pernah di institusi juga tapi nggak lama sih. Habis itu gue sempet private juga tapi di Medan gitu. Ya di Medan ya. Nah di Medan tuh zaman itu ya. Itu berarti 90-an, 2000-an. 90 lah. 90-an. SMP, SMA? Iya, 90 akhir. Ya, Karena gue ya. lahir 91 gue. Oh iya, berarti 90 akhir ke 2000 awal ya. Iya. Itu tempat les di Medan nih, di Medan kan gue juga nggak tahu nih. Apa yang ada nggak sih tempat les musik yang terkenal gitu kayak di sini? Ada Farabi, Purwacaraka. Oh ada Farabi Medan ya? Iya, era musika Yamaha. Oh oke, Ada. lumayan ya. Ada. Nah lu di? Gue di era musika. Oh era musika namanya. Iya, sama gue sempet di Purwacaraka. Karena waktu itu belum ada Farabi. Pas Farabi itu masuk di terakhir-terakhir gue SMA. Jadi gue udah gak ngeles-ngeles, Iya. Farabi ada tuh. Oh iya. Waktu itu Farabi nyari guru malah. Oh iya. Wah udah nggak, Udah gue bukan lingkungan Farabi waktu itu. Iya. Nah mungkin teman-teman di Medan nih tahu ada informasi lagi sekolah-sekolah musik di Medan boleh. Udah banyak loh Sekarang udah banyak banget. Tapi musisi Medan bagus-bagus loh. Jago-jago, banyak Weh, banget. Shredder, gila lu. Banyak. Jaser juga ada beberapa deh setahu gue. Ada. Oke kok gitu. Gue juga belajar jazz dulu di gitar ini private. Ada guru jazz gitu. Dia muridnya Mas Doni Suendra. Oh oke. Emang belajar sama Mas Doni, terus di Medan dia lumayan terkenal sebagai Guru. jazzer. Oh jaser. Nah gue sempet les tuh. Karena gue mikir, chord jazz apa ya? Iya. Aneh ya gue ngeliat gitu. Nah gue pertama belajar gitu. Oh gitu ya. Nah zaman lu belajar tuh, gitar hero lu siapa? Pada saat itu. Saat itu, ya berarti udah band-bandan ya? Iya. Justru yang gue denger waktu itu ini. Karena band gue waktu itu funk fusion waktu itu alirannya. Oh, oke. Jadi gue dengernya Cassiope. Oh. Kalau gitar gue dengernya Lili Tenur. Oh iya. Ke arah sana gue malah jarang ngulik Stevie. Oh. Joshua itu jarang banget. Gue emang dari dulu nggak suka tipikal gitar shredder. Speed gitu Iya, ya. karena gue berkali-kali datang ke toko musik tuh ngelihat pada nyoba kan. Nah gue tuh kayak biasa aja nih. Emang nggak tertarik gue. Bukan gue bilang gue nggak suka sih, emang nggak tertarik gitu. Tapi pas ada orang main rhythm, main yang clean funk gitu, gue anjir keren banget dia. Nah gue dari dulu emang dengernya kesana. Kesana ya. Dan udah maksudnya jadi suka ke situ ya. Nah sekarang tuh masuk eranya si Cory Wong, makanya gue demennya ngeliatinnya Cory Wong dan teman-teman. Oh iya. Menarik nih. Nah terus habis itu fase di Medan beres nih, lu akhirnya kuliah ke Bandung nih. Itu kuliah apa lu di Bandung? Emang tujuan lu Bandung kotanya atau? Enggak sih. Jadi gini, waktu gue SMA tuh gue punya band. Nah band gue tuh lumayan macan festival. Oh festival. Iya, gue 3 kali apa 2 kali juara nasional mewakili Medan. Wah, keren. Sama mewakili sekolah gue kan. Iya. Jadi emang udah sering banget tiap kita upacara hari Senin, pasti ada pengumuman band kita juara tuh. Oh sudah. Juara pengumuman. Ya kemarin minggu lalu juara nih festival band gini-gini. Padahal sekolah gue terkenal sekolah yang bandnya itu musiknya di belakang deh. Sekolah yang pendidikan banget gitu. Nah tiba-tiba muncul gue dan temen-temen gue ini yang tiba-tiba juara-juara festival. Karena sebenarnya festival Medan itu kan template, menurut gue template. Waktu lu nemu satu lagu yang jagoan lu nih, lu udah enak mainnya, udah hatam, udah lu pakai. Setahun lu pakai deh lagu itu. Udah pasti menang tuh. Iya, udah ketakar. Oh, solonya di sini, apa ya di sini, udah ketakar gitu loh. Dan saingan gue waktu itu sama anak-anak tuh banyak kan slow rock. Nah, gue muncul funk-funkan. Ya. Jadi 10 besar nih gue festival. 9 tuh slow rock. Oh, sama beda sendiri ya. Sama progresif. Jadi pas jurinya, gue udah ngeliat nih, jurinya udah mulai iya, solo gitar nih. Udah bosen nih. Nah, gue muncul dengan yang funky. Nah, wih, langsung semangat lagi. Nah, gue curi perhatian di situ tuh. Sesuatu yang berbeda ya. Nah, karena kita udah saking serunya dengan band-bandan kita pada saat itu, semua sepakat kan mau kuliah nih.
Oh, ini satu angkatan semua nih? Iya. Oke. Kita kuliah di Jakarta atau di Bandung. Sebenarnya awalnya gue tuh juara ini apa tuh jingle Honda Beat. Oke. Nah ditawarin waktu itu sama Maya Ahmad. Oke. Maya Estianti sekarang. Maya Estianti. Nah sama si siapa ya? Erwin Gutawa, Mas Erwin. Iya. Mas Erwin bilang, kalian pindah dong, kan jurinya mereka, pindah dong ke Jakarta, nanti ngeband di sini. Nah kita sebenarnya udah pengen banget tuh dengan sebuah statement itu, lu dari nanti datang ke Jakarta, bisa kali. Terus senior lagi yang bilang. Wah waktu itu kayak, wah bisa kali nih ya. Iya. Nah udah semangat semuanya satu band pengen kuliah di Jakarta. Oke. Padahal gue tuh ditawarin sama bokap disuruh kalau mau kuliah musik ya udah lu mau kuliah apa mau di luar nggak? Gue udah tawarin karena basically kakak gue kuliahnya di luar juga kan. Oke. Emang bokap tuh investasi pendidikannya lumayan tinggi. Iya. Jadi dia udah kuliah aja sana, kuliah musik di luar gitu. Nah, tapi karena tawaran gua nggak mau FOMO, temen-temen gua ngeband di Indo, guanya masih di sana, gua tuh, gua harus cari kuliah yang harus di Indonesia. Oke. Supaya gua ada alasan sama bokap, gua kuliahnya di Indonesia. Iya. Akhirnya gua cari tuh, gua pilih lah kuliah jurusan hukum. Kan iya. hukum Indonesia, gue bilang gue pengen hukum. Padahal gue sebenarnya nggak ada gue pengen hukum. Nggak ada, gue kuliah emang pengen ngeband dari waktu itu. Iya. Emang udah berencana. Akhirnya bokap ya udah kalau mau kuliah hukum ya udah kuliah sana, cari kampusnya. Gue cari yang paling gampang masuknya. Unpar waktu itu tiba-tiba ada penerimaan masuk sebelum SPMB ya kita waktu itu. SPMB. Nah, SPMB itu kan negeri. Iya. Unpar tuh kan datang biasa ke sekolah-sekolah ngasih ini kan. Kita lagi buka nih. Pendaftaran. Nah, gue daftar. Ya udah yang paling gampang masuk Unpar. Udah gue begitu masuk, gue nggak ikut testing dimanapun lagi. Gue emang tujuannya emang pengen ngeband di Jawa aja gitu. Iya. Makanya akhirnya gue pindah dari Medan ke Bandung. Opsi di Jakarta lu emang nggak nyari? Waktu itu anak-anak band gue tuh pengennya Bandung semua. Memang. Walaupun satu keyboardis gue waktu itu akhirnya ke UI. Oke. Keterimanya UI. Dia keterima tuh banyak tuh keyboardis gue. Pinter ya berarti ya? ITB, Unpar sama UI. Emang pinter ya? Yang diambil UI, gue kayak, beda sendiri nih. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting sisanya Bandung. pada di Bandung semua ngeband lah nanti gitu. Gue emang cita-citanya udah pengen ngeband dari waktu itu. Oke. Gitu. Nah, terus akhirnya lu ke Bandung ya. Jadi itu adalah asal muasal lu pindah dari Medan ke Bandung. Gue pikir tuh emang lu karena emang lu mau kuliah hukum aja gitu. Kagak, Jack. Sumpah. Gak ada cita-cita gue tuh, gue pengen kuliah di hukum. Gue suka nih sama dunia hukum. Kagak ada, Jack. Gue udah pengen ngebandnya doang. Wah, di Jawa kali ya gue harus ngeband nih. Karena gue ngerasa, udah kali ya di Medan gini-gini aja nih. Maksudnya festival. Ya lu as a guest star juga ya udah lu bakal jadi lokal band lu aja di Medan kan. Kayak gue harus cabut deh ke Jakarta atau ke Bandung gitu. Itu tujuannya. Keren. Tapi walaupun itu cuma jadi apa tuh bahasanya pancingan atau kamuflase lu aja, tapi kita bisa lihat fotonya. Oh iya. Lulus. Banyak banget loh teman-teman gue yang mengira gue tuh DO. Karena gue tuh waktu kuliah tuh masih bolak-balik Bandung Jakarta karena ada job kan. Lumayan udah mulai ada nih main beberapa kali gitu loh. Nah, gue bolak-balik, gue ujian aja waktu itu belajarnya di travel. Keren. Gue sempet mengalami itu dan skripsi gue ketunda lulusnya gara-gara gue banyak manggung ke Jakarta. Lumayan gue hilang 1 semester tuh. Lu 4,5 tahun. Iya, balik-balik dosen pembimbing gue, kamu siapa ya? Bu, saya bimbingan sama ibu lo gitu. Kapan ya? Tahun lalu, Bu. Kamu kemana aja? Sampai lupa ya. Gue ngalamin tuh. Ada tuh ya, sampai dosen pembimbing lupa tuh ya. Anjir, aneh banget. Keren. Nah ini, jadi dia SH, Sarjana Hukum ya. Gak penting. Gak kepake. Nah, di proses perjalanan lu akhirnya kan, berarti kan lu mostly emang cita-citanya jadi anak band nih. Iya. Ya kan, sedangkan kalau zaman sekarang kan cita-cita anak sekarang banyakan pengen jadi session player. Ya kan, udah beda lah ininya. Sama zaman kita kan sama nih. Gue juga dulu ngeband pengen jadi anak band, bukan jadi session. Ternyata sekarang orang malah lebih seneng jadi session nih. Pengen jadi anak band. Nah, lu prosesnya gimana akhirnya dari band-bandan terus jadi session nih? Tapi band lu lumayan lama dong berjalan tuh yang di Bandung. Lumayan lama, karena gue sempat keluarin album juga kan. Ngeluarin album ya? Band gue yang lama itu namanya Odds, waktu itu ODDS. Kita sempat rekaman diproduserin sama Widi Malik. Mas Widi. Jadi waktu itu gara-gara fokus ngerjain itu, skripsi ketunda apa semuanya, tapi jadi
sealbum tuh. Dari album. Cuman menurut gue album itu pembelajaran gue masuk ke dunia industri musik. Oke, iya, Gue iya. belum ngerti apa-apa, gue belum nge-session, gue belum apa Iya. gitu. Tiba-tiba gue buat album, plannya nggak ada, Iya. rencananya apapun nggak ada gitu loh. Yaudah yang penting ada. Ada. Cuman ya ternyata bandnya gagal lah. Dalam arti gagal banyak kendala ya. Iya, gitu iya, loh. iya. Masalah personil, masalah apa gitu. Ya udah. Nah waktu gue punya band itu gue kan masih main gitar. Ya. Nah sebenarnya kan gue nggak jago-jago banget main gitar, ngerti gak? Menurut gue kalau gue mau nge-session, gue harus lebih jago pada zaman itu ya. Gue harus lebih jago dari Andre Dinut. Ya, patokan Dinut ya. Patokannya karena supaya gue dapet job, ya gue harus lebih jago dari dia gitu. Atau at least setara sama dia gitu. Nah gue ngerasa, enggak sih, gue nggak bisa sih. Wah jauh nih kayaknya. Jadi gue pun nge-session sebagai gitaris tuh nggak terlalu works waktu itu gitu loh. Dan waktu itu di band gue yang kita sepakati yang nge-session itu cuman si basis gue, Oh, si Edu. Edu. Ala-ala waktu itu kita meetingnya itu bilangnya iya biar yang lain jaga kandang. Oh, Emang serius banget di bandnya. Keren. Tapi waktu itu Edu udah session emang. Udah Edu tuh main sama Isyana main. Oh, Isyana awal-awal Iya, ya. dia Iya, tuh iya. lumayan banyak nge-session bass waktu itu Iya. awal-awalnya gitu loh. Nah, gua kagak ada sama sekali. Oh, oke. Nah, waktu bandnya jalan sampai menuju mau vakum, nah gua kan bingung gua ngapain ya. Bandnya nggak jalan nih. Terus si yang lain-lain udah mulai buat kerjaan apa. Nah, gue tuh belajar digital production. Itu awal gua mulai kenal sequencer. Oke. Ableton itu tuh. Nah, di situ baru gue mulai persessionan. Oh, oke. Nggak sengaja juga. Nggak sengaja ya. Nah, ini menarik nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang sebelum kita lanjut lagi ke sequencer nih, teman-teman yang belum tahu tentang apa sih sequencer itu? Apa sequencer itu? Harus jelasin. Susah banget lo menjelaskan. Instrumen. Jadi kan sekarang sequencer itu orang jadi nangkapnya satu instrumen sendiri kan. Karena ada satu pemain sendiri nih gitu. Kalau gue ya menjabarkan ke orang-orang yang nanya gue nih, yang orang awam nih. Iya. Apa lu sequencer tuh apa gitu? Nah, gue bilangnya gue tuh memanusiakan data. Oke. Data-data yang banyak nih yang nggak bisa dimainin sama instrumen pada saat live, kebutuhan live. Lu rekaman lagu kan banyak tuh layer instrumennya. Nah, kan nggak mungkin setiap lu manggung lu bawa string section, lu bawa brass section, lu bawa perkusi, rame banget gitu kan. Nah, sekarang tuh banyak artis atau penyanyi itu yang mau instrumennya tetap keluar, tapi dia nggak bisa menghadirkan player-playernya. Nah, itu yang dikeluarkan dari sequencer, data-data itu gitu. Iya, benar. Sebenarnya bisa aja kayak playback -1, cuman dengan adanya pemain sequencer bisa menjaga dan ngebuat datanya itu jadi lebih ngeband. Oh, iya. Lompat-lompat bagannya, Iya, merubah iya, sana sini. Jadi kalau lu one play kayak zaman dulu, datanya kan fix tuh. Fix ya. Nggak bisa berubah gitu Iya, loh. iya, Nah, menjawab kebutuhan si penyanyi ini dengan cara adanya pemain sequencer ini. Ya, keren. Itu kali. Itu. Kira-kira Lu harus mengatur bahasanya. Iya, ya kan? tapi emang selalu bingung sih karena orang mikir kan lu ngapain di panggung bawa laptop tuh apa lu Play ngapain? doang gitu. Iya, kadang sih play doang kalau session gue udah rapi. Iya. Kalau udah rapi ya play doang, tapi kan proses kerja gue waktu ngebuat Sebelum pre-pro session ya. itu. Iya, Jadi iya. orang bilang lu nge-play doang, enaknya gue buat datanya deh. Iya, benar. Ribet deh. Nah, ya itu yang masih menjadi pergunjingan di dunia industri sekarang ya. Untuk beberapa yang belum terlalu ngerti gitu atau belum paham, sequencer itu apa sih, ngapain sih yang dilakukan oleh pemain sequencer? Karena kan kalau pas manggung on the show-nya ya kelihatannya kayak play terus joget-joget kan. Lebih ke dancer ya. Iya. Cuman memang hal terlibatnya itu memang sebelumnya ya. Sebelumnya. Nah, boleh jelasin nggak misalnya di satu show nih? Misalnya gue hire lu lah sebagai pemain sequencer. Lu tanggal segini kosong nggak main sama gue ya? Session misalnya ya. Si A gitu. Nah, job desk-nya atau step by step-nya yang biasa dilakukan oleh pemain sequencer itu apa? Yang pertama sih gue harus mastiin datanya dari mana. Oke. Data itu kayak misalnya data stems-nya rekamannya udah ada nggak semuanya. Atau ada beberapa yang nggak ada yang harus gue buat lagi kan. Oke. Nah kalau buat lagi sih sebenarnya lumayan ribet karena lu harus ngulang nge-copy lagu asli satu-satu instrumennya lu buat lagi kan. Iya. Nah rata-rata sekarang musisi juga udah melek, penyanyi-penyanyinya udah melek. Jadi mereka megang data stem. Betul. Data stem itu data pisah waktu rekaman kan. Nah itu yang gue pakai, gue jadiin session buat sequencer, gue susun per lagu. Iya. Nah kerjanya itu adalah sebenarnya gue nge-mapping semua
semua apa ya, sebuah data lagu ini jadi bisa dimainin secara harmonis aja gitu loh. Temponya gue buat, jadi gue ngaturin kliknya, terus gue ngaturin routingan channelnya. Gue pisah misalnya 1-2 musik, loop beda sendiri, backing vokal beda. Itu yang gue buat di session view itu, di session sequencer itu. Nah sama gue harus buat mapping ini loh. Misalnya terjadi kasus A bermasalah, gue step B-nya apa, step C-nya apa. Gue harus ada safety net-nya itu tuh. Iya. Nah itu yang juga harus dipikirin. Oh kalau misalnya penyanyinya mau ngelup di sini nyanyi ulang-ulang. Nah gue habis dari dia nyanyi ulang-ulang pindah kemana. Nah itu yang udah harus dipikirin pemain sequencer sebelum latihan mulai. Sebelum latihan nih. Jadi waktu latihan lu udah punya draftnya. Tinggal lu mute, potong-potong segala macam. Abis itu baru lu rapin lagi di rumah setelah latihan. Data yang udah beres ini baru pakai manggung. Gitu. Jadi itu tuh. Jadi stepnya panjang banget sebelum show yang kalian lihat hanya terlihat seperti begitu doang ya. Gitu. Tapi ada beberapa juga penyanyi yang waktu show-nya juga lumayan ngasih PR banyak pas show. Misalnya lompat-lompat bagannya. Tiba-tiba ulang refill lagi, dia lagi main, balik tiba-tiba dia lihat ini ya crowd. Nah, kita harus bisa ngebaca itu kan. Atau misalnya dia salah masuk. Gue harus puter lagi balik ke bagian mananya. Nah, itu harus itu kerja gue waktu performance-nya sebenarnya. Hari H ya. Gitu. Jadi buat ngejaga, karena kan kalau misalnya yang megang sequencer itu pemain instrumen, misalnya gue main keyboard sambil main, agak PR ya untuk wah ini salah masuk kayak tadi kasusnya. Anjir gue masih harus megang ini tapi gue harus kayak gitu. Jadi dengan adanya pemain sequencer itu sangat memudahkan. Tapi banyak juga penyanyi-penyanyi yang ini kok, yang playernya sambil megang sequencer. Banyak saya salah satunya. Ya kayak Sanip juga kan. Sanip juga. Sambil main bass, tapi Sanip juga selalu bilang kalau dia cerita ke gua, ya kalau salah ya gua matiin. Karena dia kan instrumennya dia harus megang. Nggak bisa dilepas tuh. Kalau gua kan masih bisa lepas tangan satu. Menurut gua paling enak ya gitaris. Karena nggak terlalu signifikan ya. Signifikannya ya kan misalnya gua ngisi ngelit ritmenya ya udah gitu. Bisa gua lepas. Tapi gua ngoprek sequencer tapi lebih enak lagi emang pemain sequencer sendiri, benar. Jadi jobnya tetap ada. Gitu. Jadi kalau mungkin buat kalian yang mengira itu pekerjaan sepele, sebenarnya enggak gitu. Maksudnya gue juga dulu awalnya bukan menyepelekan, cuman gue kayaknya gampang ya gitu. Nah pas gue udah mulai masuk ke dalam dunianya, mulai ngulik-ngulik terus main juga, baru anjir ribet juga ya kadang. Makanya gue juga kadang kalau ada project-project yang lumayan ribet, ya gue pasti hire main sequencer gitu. Even gue sebenarnya bisa, cuman kayaknya udah ribet deh hidup gue deh. Gak usah menambah ribet lagi. Apalagi lo harus ngurusin channel-channelnya kan. Iya, dan channelnya gitu. Nah, itu tadi sekilas tentang sequencer ya. Terus tadi perjalanan karir lo berarti lo di Odds itu berarti lumayan lama ya? Maksudnya ngebangun sampai akhirnya jadi album itu lumayan lama. Proses produksi kita setahun kali, 6 bulan kali ya. Karena kita datang emang pengen buat album. Jadi datang itu bawa 8 atau 7 lagu ya. Emang udah tapi ada beberapa yang dibuat pada saat itu juga. Jadi bukan, nah kan basically kita band daerah yang nggak tahu nih cara masuk industri musik kayak gimana. Jadi belum ngumpulin lagu, belum inilah, nggak tahu sama sekali. Jadi datang nyari, yaudah kita harus nyari produser. Nah, berketepatan waktu itu gue main opening Malik di acara Bukber Malik. Ngobrol-ngobrol sama Mas Widi. Itu awal gimana caranya bisa ketemu Widi tuh. Akhirnya pitchingan sama Widi. Ya udah sini gue produserin sealbum gini-gini. Ya udah. Itu awal gua memulai karir musik. Titik awal ya. Iya, titik awal. Itu gua kenal anak-anak hi-fi, kenal anak Ilman Lale gitu loh. Sama Nino di situ juga yang ngasih tahu, "Ya lu kalau album tuh kayak gini-gini." Banyak sharing-sharing sama mereka gitu. Terus lu berarti Odds tuh masuk organik dong? Enggak. Oh, itu nggak masuk organik ya? Enggak, kita cuma produksi diproduksi Widi aja. Tapi organik banyak bantu kita buat, nanti lu kesini ya, dibantuin megang digitalnya juga dibantuin, masuk ke digital platformnya dibantuin. Tapi mostly kalian sendiri ya sebenarnya. Itu indie juga ya? Nah itu gue ngerasain bener-bener indie sih, karena gue belum tahu siapa-siapa, gue belum kenal siapa-siapa kan. Tiba-tiba gue ada album udah beres, terus gue kita apain ya albumnya? Emang bener-bener pure anak daerah dateng aja. Ngeband kirain punya album udah jalan. Wah bakal manggung nih. Kagak bro. Bener-bener gak sesimpel itu. Dan gitu. Widi selalu bilang proses production itu bakal menyenangkan, dia bilang. Karena lu suka katanya. Lu suka buatnya, lu suka rekamannya, hahinya suka.
Setelah itu lu bakal ketemu namanya promo, marketing, bisnis plan. Iya, Nah, biasanya banyak band yang jatuh di situ. karena nggak siap. Iya, Kirain iya. happy doang Happy, gitu. benar. Bener sih. Kirain main musik doang ya, bermusik Iya. tok gitu loh. Benar-benar. Nah, itu yang harus dipahamin dan semoga ini bisa menjadi masukan dan inspirasi buat kalian semua. Cie. Ya nggak apa-apa juga mau nyoba gitu loh. Iya, ya benar-benar. Tapi lebih enak lagi sebenarnya lu udah tahu plannya setelah beres album lu tuh lu mau ngapain. ngapain? gitu. Iya, iya, benar. Itu yang harus lebih penting sih menurut gua. Iya, benar-benar. Karena kan banyak yang idealis aja gitu, dalam artian idealisnya juga kurang berpikir panjang lah. Kalau produksinya soalnya pasti jadi karena lu anak band, lu musisi. Lu tau lah gitu. Ya lu bukan jelek sih. Maksudnya seenggak siapnya karya lu, setidaknya udah ada lu. Oh, gue mau musiknya kayak gini nih. Iya, iya, iya. Karena lu kan emang musisi kan. Emang kerjaan lu, hobi lu di situ. Cuma lu nggak tahu jualannya gimana Nah, kan? iya itu tuh. Salah kagak ya. Gue pernah ditipu juga sama manajer. Oh, sempat ada. Sempet. Oke. Pembelajaran di Tahu, sekarang kenal manajer. Kenal. Oh. Tapi enggak lah, baik sekarang gue. Oh, udah. Dia say sorry waktu itu katanya ke-skip. Oh, sedap. Ada ke-skip jatah promo apa Ke gitu. rekening lain. Udahlah. Oke. Siapakah? Duh, enggak. Lu udah keren sekarang kok. Siapa namanya? Enggak. Oke, nggak apa-apa, itu kan cerita masa lalu ya. Nggak boleh kita gibahin di Iya, sini. iya. Ntar out of camera aja. Nah, terus sequencer lu pertama kali mainin sequencer full, sequencer tanpa main gitar sama siapa? Di mana? Calvin Jeremy. Oh, Calvin Jeremy. Di mana tuh? Tanpa ini ya, tanpa main instrumen lain. Iya, tanpa main instrumen. Sebenarnya perpanggungan gue pertama kali gue main sequencer tuh sambil main gitar sama Angela Vero. Oh, oke. Angela Vero tuh salah satu talentnya Sony Music. Terus itu mainnya di TV lagi. Jadi gue kayak, wih, kalau sequencer kenapa-napa, Iya, lu langsung nih gue. gitu ya. Iya, gue kliknya masih mono. Maksudnya sequencer mono, klik mono. Karena Oh, cuma 2. out gue cuma 2. Jadi ke drum langsung sama Iya. gue ngeplaynya tuh, weh. Oh, iya. Padahal lu cuma mencet spasi. Iya. Cik, bener nggak ya? Wih, itu pertama kali. Oh, itu Cuman pertama kali. setelah itu gue main sama Calvin Jeremy, dia tuh ngomong dia baru ngeluarin albumnya dia. Album yang sama Opung nih. Iya, maupun yang 90s, 80s gitu. Iya, disco. iya, iya. Nah, dia bilang, Re, buat launching album lu main sequence ya? Hah? Serius lu? Kan sequence? Iya, gue yakin lu. Oh, tapi ini lu udah nongkrong, Udah, gue emang udah main gitar waktu itu sama Calvin, bantuin dia oke. gitu. Dan gue satu komunitas futsal waktu itu. Oh, iya, Jadi emang nyambung sama Calvin juga kan. Iya, gue mau lu main sequence aja gini. Ih, gue belum pernah buat data seproper itu, session oke. seproper itu gitu loh. Terus main sama siapa aja? Nah, musisi-musisinya gue main sama Sanip. Oh, iya. Lumayan gini Iya. kan gue kayak anjir Sanip ya anjir kan salah satu senior tuh Iya, ya senior. di perbasisan dan di persequencean juga MD-an dia megang juga, gitu iya, kan. megang. MD dan lain-lain megang anjir sama Sanip ya itu lu main deg-degan gue main pertama kali sama Calvin dan waktu manggung tuh ada masalahnya. Oh, apa tuh? Nah waktu kan main 8 lagu entah gimana di lagu kelima itu tiba-tiba datanya dragging. Beda sama klik. Padahal dari 1 sampai 4 aman. nih. Aman. Tiba-tiba, kenapa dragging? Nah, gue tuh udah nggak tahu tuh, karena gue nggak tahu permasalahan pemain sequencer apa aja kemungkinannya. Sampai gue akhirnya Calvin bilang, ntar kita ulang ya. Kita ulang lagi tuh. Oh iya. Iya, gara-gara emang, kenapa ya? Tapi nggak gue apa-apain. Oh, pas ulang bisa? Bisa. Nah, akhirnya gue ngobrol sama Sanip kan, beres main. Mas, kenapa ya? Itu mungkin ada faktor X apa tuh, listrik. Iya. Wih, pemain sequencer ada tuh ya masalah listrik tuh. Ya. Nah, akhirnya di situ yang buat gue banyak belajar lagi soal sequence. Nah, sebenarnya yang diperluin pemain sequencer itu sebenarnya ya itu tadi solusi dari sebuah permasalahan Backup manggung. plan, Iya, backup backup plan plan itu loh. Iya, Itu yang paling penting sih menurut gue. Karena waktu lo lagi kenapa-napa waktu main tuh, gue ngapain ya? Iya, karena semua mata kan lihat ke lu ya. Iya, kenapa deh? Semua mata kan lihat ke langsung, sequencer. langsung tertekan, boy. Iya, benar. Nah, lu harus tahu kan apakah lu masuknya di bagian yang mana, lu apalah, lu harus mikir gimana caranya kalau itu kejadian gitu. Iya. Makanya laptop lu 2 ya sekarang ya. Iya, 2. Soundcard juga 2 gitu. Ya, waktu sebelum pandemi. Oh iya. Tapi maksudnya itu nggak apa-apa, maksudnya itu kan ada benar yang lu bilang backup plan. Karena kalau terjadi apa-apa kan ya memang itu tugas main sequencer dan semua mata pasti akan tertuju pada pemain sequencer ya. Kalau kenapa datanya Di Agnes juga gitu. Rio tuh ngomong kan, gue pas diajak Rio main di Agnes tuh, gue dengar materi, ini materi Agnes tuh sequencer banget loh. Kalau sequencer kenapa-napa gimana? Rio tuh cuma ngomong, makanya gue hire lu kan. Lu pikirin dah jalan keluar. Anjing, gue bilang.
Iya sih. Iya benar. Iya Benar sih, juga sih, tapi kan nggak gue salah. butuh diskusi. Iya, Kayak itu iya, gue hire lu, lu Iya, pikirin lah caranya gimana. Pokoknya sequencer gak boleh mati. Wih, gila, Iya, beban banget gue. Benar. Nah, tapi ya itu makanya kalau teman-teman melihat pemain sequencer, maksudnya jangan anggap remeh karena emang di balik semuanya itu ya tetap tekanan juga ya. Lah boy, gila lu. Semuanya klik ikut lu. Iya, benar. Klik kurang gede aja, pasti ngadu. ngadu pemain sequencer. Sequencer kurang gede udah diinin, Iya. tetap ngadunya. Nah, terus lu ada ini juga nih, biasanya ada permasalahan kalau main sequencer, biasanya tektokannya sama engineer nih. Karena kan kemauan misalnya gain-nya atau EQ-nya dari data-data tersebut misalnya beda atau apa lari-lari beda per lagu beda-beda Iya. gitu-gitu. Nah, lu biasanya pernah ada permasalahan itu nggak sama sound engineer gitu Ya atau discuss gitu? pernah sebenarnya waktu kejadiannya channel gue masih stereo doang. Oh, lu sempat awalnya stereo doang. Ya kan masih belum ngerti kan. Iya. Sebenarnya nggak masalah ya lu sequence lu stereo itu nggak masalah selama lu udah bener mixingnya bener gitu loh. Satu lagu gitu. Iya, satu lagu mixingan lu bener, tapi susahnya kebutuhan lu di panggung sama waktu lu mixing di studio, di kamar lu denger pakai in-ear kan beda biasanya Iya. gitu loh. Nah, akhirnya gue tuh ngakalinnya routingannya dibedain. Jadi 2 channel tuh buat musik, semua yang berbau instrumen bernada. 3-4 itu gue buat instrumen yang ada subnya, kick dan lain-lain, perkusi apa. Karena waktu si sound engineer butuh sub, naikin sub, dia tinggal naikin itu, yang lain nggak, yang musiknya nggak keganggu gitu loh. Nah, tambahan lagi 5-6 misalnya hal-hal yang berbau suara vokal, backing vokal, misalnya ada lead vokal yang dikeluarin di sequence. Nah, itu pokoknya semuanya kayak gitu. Nah, dengan adanya sistem yang ini, itu menurut gua tektokan ke sound engineer lebih gampang. Karena dia bisa pecah-pecah lagi kan. Maksudnya pecah tuh kayak ya udah gua mau naikin 1-2 musiknya doang dia bisa. Dia mau EQ, dia mau kompres apa semua bisa. Iya, tanpa pengaruh yang lain. Iya, walaupun sebenarnya gue selalu bilang, Mas, kalau lu nggak mau ngutak-ngatik, lu flat aja di sana. Karena gue pun sendiri kan udah sebenarnya gue udah masukin kompresor, udah gue EQ, udah apa. Sebenarnya gue pun udah ngelakuin mixing kan. Cuman kan namanya dia juga kerja, dia punya kebutuhan mempertanggungjawabkan kerjanya dia kan. Dia ada taste-nya dia apa, ya udah nggak masalah menurut gue selama emang disetujuin sama si artisnya ya udah gitu loh. Jadi tektokannya paling gitu. Ini gue kirim, dia butuh channel apa ya udah gue kirim gitu. Benar. Keren. Ini jarang banget nih, karena lu adalah pemain sequencer pertama yang masuk Serundeng. Hah? Belum ada lagi pemain sequencer, belum pernah ada. Harusnya Rifka, gue sempet belajar loh sama Mas Rifka. Iya. Kalau di banget Indo yang ya awalnya yang terlihat banget ya Mas Rifka ya. Karena di Baku Cakar ya. Gue tuh lucu belajar sama Rifka tuh lucu banget prosesnya. Kenapa? Kita kan dulu ada futsal musisi kan. Oh iya. Persisem tuh. Iya, Persisem. Persatuan apa tuh? Musisi. Ya itulah Ada pokoknya. ada Persisem Iya, gitu. Persisem. Nah, main futsal di Citos. Iya. Gue setim sama Mas Rifka. Kenalan. Terus gue mulai pengen belajar. Ini lu masih main gitar? Masih main gitar. Nah, gue tiba-tiba nonton YouTube-nya Glenn. Anjir, keren banget nih si Mas Rifka main apa ya. Mulai ngulik tuh YouTube, ada Ableton gini. Terus tuh gue pikiran, wah gue belajar sama Rifka, dia tahu gue ya. Dia tahu gue nggak ya gitu kan. Akhirnya gue ngambil nomor dia dari grup Persisem. Gue japri. Mas, sorry nih, gue bilang tuh kalau nggak sopan gue Ray. Semoga lu inget kita ketemu di futsal. Gue pengen ini deh Mas, nanya-nanya soal Ableton. Terus dia balas, woi katanya, kenal gue, lu yang ini kan rambut lu mohak kemarin. Waktu itu gue follow mohak. Wih, inget deh. inget gue, ayo datang ke rumah. Katanya pengen ke rumah, datang gue ke rumahnya. Oh, lu datang ke rumahnya. Belajar pertama kali gue sequencer Ableton itu dari Mas Rifka. Oh, keren. Keren tuh Mas Rifka. Keren. Sekarang dia vokalis kan. Tapi Mas Rifka tuh ini loh humble banget maksud gue. Iya benar. Anytime gue ngechat dia, Mas, gue ada masalah nih. Apa langsung aja. Dia langsung chat gue, masalah apa? Karena awal-awal gue sequence kan banyak trouble-nya. Iya, benar. Jadi gue selalu, Mas ini kenapa nggak gini ya? Ini pas gue ngechatnya pas si Rifka. Oh, oke. Pemain sequencer panutan gue. Baik banget ya. Nanti kita akan serundeng Mas Rifka juga ya. Iya, itu harus dong. Itu pasti. Tapi sebelumnya gue tuh mau belajar sama Bima. Oh, oke. Ini Bima udah main duluan ya? Udah. Bim, ayo ketemu. Dia kasus. Oh, yang itu. Iya, itu persis kejar itu. Terus dia ngechat, lu jangan ketemu gue sekarang deh. Nanti aja. Oh iya, yaudah. Itu pas Bima kasus. Itu 2000 berapa ya berarti? Itu pokoknya patokan gue tuh, tadinya gue mau apa ya, belajar ke Bima. Lu ngapain sih sequencer tuh? Nanya.
Nah, ternyata Ya, kasus soalnya gue juga main Arana pertama kali gantiin Bima ya karena kasus itu. Oh iya. Iya, jadi waktu itu ada Arana ada main di Kalimantan gitu mana ya? Iya, buat nggak tahu kasus Bima lu search Iya, Bima jangan. Pras. Jangan dong. Emang ada kan? Iya, Memang ada keluar sih. kan? Memang keluar. Cuman gak usah lupain aja itu, kasihan dia. Nggak apa-apa, maksudnya ya itu proses Iya. awalnya tuh. Ya pokoknya itu gue gara-gara, berarti itu masih 2000 berapa tuh ya? 2017 kali ya? Iya. 18 gue juga pertama kali main sequencer session, kayaknya itu deh. Iya. Sebelumnya kan paling gereja apa gitu. Soalnya itu gue ingat acaranya, acara di luar terus acara TNI. Jadi desa nggak main. Bukan nggak main, emang nggak boleh. Nggak boleh main. Emang nggak boleh main. Makanya. Ya. Makanya jadi pengganti akhirnya waktu itu gue main. Iya. Gitu awalnya. Itu 2017 kan. Gak tau gue, 18 ya, pokoknya lupa itu gua. tuh. Gue mau belajar sama Bima. Kayak Iya, gue udah iya. mulai ngulik-ngulik Ableton di YouTube. Iya. Tapi basically, kan banyak banget yang nanya gue kayak, Kak, sequencer tuh gimana, Ableton gimana? Di YouTube tuh ada semua, Jack. Iya benar. Kadang gue misalnya lagi di story nih, nanya, Kak ini gimana? Kadang pertanyaan dia yang gue nggak tahu, gue YouTube dulu. Oh, iya, Sebelum iya. gue jawab, Iya. kayak, gue nggak tahu juga sih. Apa Biar sih ini?" pasti ya. Iya, gue cek YouTube ada atau di Google ada, baru gue kasih tahu. Iya, Tapi gue selalu bilang, lu googling pasti ada gitu loh, pasti nemu lu kalau lu emang mau nyari gitu loh. Iya, apalagi zaman sekarang udah nggak kayak zaman kita dulu ya, maksudnya mau belajar musik gitu. Sekarang semua pertanyaan kalian udah kemungkinan besar ada di YouTube Ada di gitu, YouTube sih. atau di Google gitu. Jadi sebenarnya tinggal mau atau nggak aja ya. Menurut gue sih. Keren. Apalagi ini kan berhubungan sama teknologi kan, maksudnya Iya. ini yang zaman sekarang lagi Tapi memang hype banget. belum tentu lu jago produksian rekaman pakai Ableton, lu bakal megang waktu live. Nah, menurut gua ranahnya itu beda banget tuh. Oh, oke, ya. Jadi banyak temen gue yang jago nih Produce. rekaman di Ableton, tapi pas disuruh main sequencer live bingung. Bingung. Karena mindset pola pikirnya beda menurut gua. Ya. Kalau lu lagi rekaman kan ya lu baku aja kan, lu nggak mikirin nanti kalau ini mati atau ini lompat iya. atau apa. Nah, waktu live kan lu harus mikirin jalan keluarnya itu. Jadi iya benar-benar. Nah, menurut gua emang lumayan beda. Jadi belum tentu lu jago produksian di Ableton, belum tentu lu bisa jadi Oh iya, main sequence. benar-benar. Banyak kok yang gitu. Dan juga biasanya pengambilan keputusan cepat tuh harus dia ambil sama main sequencer ya. Gitu, Iya, ya kan? lumayan deg-degan tuh. Iya. Kalau salah kan lu yang Iya. kena. Salah pencet, sepersekian detik aja itu fatal ya. Salah lagu. Gue Lu pernah salah lagu di TV, TV lagi. Terus gimana? Salah songlist gitu. Iya, jadi gue tuh sebelum main nanya Rio, yo setlist apa ya? Mungkin Rio sebagai MD juga waktu itu lagi chaos tuh. Lagi udah, ya udah bener lagunya lupa apa gitu kan. Pas habis lagu pertama, lagu keduanya gue play. Dance Rockness kagak ada yang gerak, diam semua gitu. Terus Karena itu lagu dance harusnya. iya, tapi bukan lagu itu. Ah. Diam kan, terus Rio sepersekian detik gitu kayak, weh salah lagu. Gue kayak, lah kan lu yang ngasih tahu ya. Gue matiin, gue kasih delay. Abis itu auto filter, mati, pindah lagu. Gila. Tapi itu cara ngeles yang oke tuh. Ya supaya nggak patah kan. Iya, biar nggak tok mati doang gitu. Tapi ya itu terjadi gitu loh, kayak salah lagu apa. Ya itu banyak, bukan gue nyalain Rio juga gitu loh. Iya. Tapi mungkin waktu itu kita lupa nggak ada setlist waktu itu. Oh iya. Dan medley, jadi abis lagu satu, lagu langsung kedua sama lagu ketiga, yang gue play lagu ketiga dulu gitu. Oke, iya. Emang salah. Ya, emang salah. Tapi gitu, maksudnya bukan masalah benar atau salahnya. Salah udah pasti salah lah, anjing lah. Shit happen. Ya, shit happen. Cuman maksudnya how to Cari cari jalan solusi. solusi. Ya benar. Jadi itu tadi boleh juga tuh ya, salah satu saran lo ya. Kasih lu delay, nggak tahu tuh? auto filter. Nggak tahu kan, gue nggak pernah. Gue nggak pernah salah. Enggak, lu langsung matiin kan. Iya. Langsung tek si piano. Ya, jadi biasanya ada auto filter, ada Iya. delay-delay. Dan gue kan, kalau gue kan nggak ada gitu-gitunya. Nggak ada alatnya. Ada lu. Nggak gue pasang. Iya. Kan gue cuma laptop aja sama sound card gitu. Ya itu sebenarnya yang apa ya, gunanya pemain sequencer lah. Iya benar-benar. Kalau misalnya main instrumen kita agak susah untuk kayak gitu walaupun ada. Cuman ya itu menarik juga ya, jadi bisa jadi seolah-olah ya udah emang lagunya di dropin. Nah, keren. Ada itu ya. Ada tuh ya. Ada masukan baru nih buat gua. Jadi ketahuan. Kita tuh maksudnya setirika ada gunanya kan kalau kata orang-orang. Abis itu tadi lanjut nih dari Calvin Jeremy, perjalanan karir lo ke Gue mulai Siapa nih. lagi? Gue mulai masuk regular tuh. Oh, lo masuk regular dulu. Nah, regular Nah, tuh. iya itu sequencer di regular kan jarang ya. Iya sih. Nah, gue tuh juga nggak sengaja gantiin Bima. Oh, harusnya Awalnya Bima. kan gue regular sama Paul Latumahina, dia T5 kan. T5 ya.
Nah dia emang reguler di Jakarta. Bima tuh tiba-tiba ada masalah apalah, gue nggak ngerti. Pokoknya dia udah nggak bisa lanjut di Paul. Dia ngubungin gue tuh. Gue ini belum ada job, gue masih wah. Oh, lu malah berawal dari Paul ya justru ibaratnya. Iya, awal banget gue mulai main sequencer di Paul itu. Dia bilang, Re, lu bisa gantiin gue nggak seterusnya main sequence Jack katanya. Wah serius lu? Ya udah, akhirnya gue ambil aja karena gue mikir gue nggak ada pendapatan apa-apa waktu itu kan. Udah lulus kuliah nih? Udah. Oke. Wah, pokoknya jobless. Ya. Sulit lah. Mau makan aja kayak, aduh, gak ada duit deh. Iya. Tiba-tiba dapet reguler yang lumayan gitu. Nah, enaknya gue tuh, keberuntungan gue, Paul itu udah ada di titik yang rame tuh manggungnya. Oh, iya. Jadwal manggung udah banyak, penontonnya udah banyak gitu. Nah, gue tiba-tiba masuk reguler di situ. Oke. Nah, di reguler itu yang membuat gue semakin hatam main sequence. Ya, di situ sambil belajar ya. Iya, gue masukin sound apalah, Iya. terus lompat-lompat tiba-tiba, lagu ini, pindah lagu ini, pindah lagi ke sini, terus buat lagu baru, kita pengen ada lagu ini ya, gue buat lagi sequence-nya. Jadi gue banyak belajar di situ. Oke. Nah dari situ baru ketemu penawaran. Enggak, sebenarnya orang mulai ngeh gue, Siri main sequence sekarang. Oh gitu. iya benar. Dari situ sebenarnya. Iya benar karena jadwal main lo banyak gitu ya. Seminggu 3-4 kali waktu itu. Paul. Oh, udah 5? Iya udah hampir 5. Oh, waktu itu rame banget anjir. Iya benar. Zaman sebelum pandemi. Akhirnya berlanjut ke session yang karena kan di dunia session juga pemain sequencer nggak banyak. Iya. Ya kita sebut aja ya misalnya awalnya Mas Rifka lah. Rian. Bima, Aryan Idola. Marcel ya. Cuma Marcel nggak terlalu nongol dibandingin 3 ini kan. Iya. 4 Marcel sama lu lah. banyakan Kunto lah. Iya, Marcel tuh pemain sequencer Kunto Aji. Iya. Udah, lu. Ada sekarang sebenarnya. Joska sekarang ya baru-baru itu kan zaman itu kan. Itu sebenarnya itu backup gua tuh. Jadi Joska belum mulai main-main. Ini gue punya backup yang hatam nih, jago. Jadwalnya masih slow. Iya, terus Joska juga memang production kan. Iya, production. Jadi gue main keyboard. Ngajak dia tuh salah satu safety zone-nya gua. Jos, lu bisa main? Bisa. Enak deh gua. Joska ini keyboardisnya Gea. Iya, keyboardis doang. Iya. Di karir keyboardis doang. Ya, ntar jadi gibah. Keyboardis doang. Di kehidupan. Sudah asik sama gua. Iya kayak lo. Nah, terus kita ke DJ. Enggak. Nah, jadi misalnya tadi pemain sequencer nggak terlalu banyak kan. Jadi ketika merambah ke dunia yang full timer sequencer gitu, lo akhirnya mulai masuk ke jadi sub dulu pasti awalnya kan session tuh. Iya. Jadi sub dulu. Gue mulai nge-backup Bima juga di beberapa artis yang dia pegang. Karena sebenarnya Bima kan udah duluan nge-sequence kan. Iya. Jadi session gitu ya. Iya, waktu itu sempat nge-backup dia awal-awal tuh di Soul Vibe. Beberapa kali manggung kayak nggak bisa gue main. Terus gue banyak dapat artis-artis baru yang butuh sequencer. Oh iya. Salah satunya Sal Priadi. Iya benar Sal. Terus ada Summer Dose dulu bandnya Iqbal. Iqbal. Udah bubar sekarang. Summer Dose tuh bubar ya? Bubar. Oh, Oke, ini live dari edisionalnya. Emang bubar anjir, udah nggak rahasia umum anjir. Oh iya, gue sih nggak tahu. Udah ada statementnya? Udah. Iqbal udah cabut dari ribut. Cowboy Junior. Udah lama itu. Dari Summer Dose. Terus gue dari Sal mulai tuh main sama backup buat Rian. Oke. Di projectnya Mas Nikita Dompas. Iya. Waktu itu main sama Teh Reza Artamevia. Teh Reza, ya. Pokoknya Rian mulai ini deh. Kayak membagi lah. Bagi rezeki. Wah, thank you. Re, ada tanggal segini. Oh, bisa. Gue mulai main tuh di situ. Itu yang buat gue mulai kecantol di persekwensan. Oke. Sebenarnya gara-gara itu juga. Gara-gara itu juga. Akhirnya lu meninggalkan gitar ya? Enggak juga. Enggak, gue tinggalin gitar buat band gue. Gue akhirnya berdamai kayak, ya udahlah gue main gitar buat diri gue dan band gue. Oke. Kalau buat nyari duit, kayaknya gue lebih sequencer aja. Lebih laku sebagai sequencer anjir. Ya udahlah terima aja gitu. Iya. Baru diajak nggak sengaja main sama Agnes. Oke. Nggak sengaja juga itu. Last minute juga. Last minute dan tadinya bukan gua pilihannya. Oke. Emang rezekinya ternyata ke dia gua gitu. Tiba-tiba Agnes sekali main, lanjut jadwal berikutnya. Ya udah, lumayan dapet rezeki. Dari situ mulai main session gantiin Rian lagi di Afgan. Oh iya benar. Di Cheryl pernah. Oh iya benar. Gantiin Marcel di Kunto pernah. Di Summer Dose main sequence juga sambil main gitar sambil nge-MD. Iya. Ya akhirnya mulai banyak ya benar. Itu awalnya. Ya akhirnya lu jadi salah satu
top 5 anjing. Amin. Pemain sequencer di Indonesia. Emang cuma 5. Emang cuma 5. Nah, lu yang kelima tuh. Gak apa-apa, yang penting masuk. Itu top 5. Gak apa-apa, gak peduli gua. Legowo aja, yang penting jobnya ada. Iya, iya. Karena cuma dikit kan. Jadi buat yang mau masuk jadi pemain sequencer gak segampang itu. Ya, sih, Di lock emang sengaja nih. Orang-orang ini mempertahankan komunitas kecil. Komunitasnya monopoli ya. Biar kalau job nggak bisa kesini lagi, Iya, kesini iya. lagi. Orang yang luar masuk, ntar lu ah. Kurang ajar. Gitu. Gitu ya, seru banget sih, tapi seru banget. Maksudnya ini juga bisa mengedukasi teman-teman, berikan gambaran baru sama teman-teman kalau ada sebuah instrumen baru ya namanya pemain sequencer gitu. Yang fungsinya sebenarnya sangat krusial justru ya. Buat sekarang nih ya sih. Buat sekarang iya karena ya biasa kan kalau kita main TV misalnya ya, pasti kan selalu ditanya, mainnya mulai dari mana Mas? Biar Iya. disorot kan. Ya udah pasti dari sequencer dulu. Terus gua yang disorot tangan anjir. Tangan kan waktu disorot tuh kan tangan gua gimana ya? Iya bener juga ya. Iya nggak sih? Dimulai dari sequencer ya, iya. Terus disorot tuh tangan. Gua ngeliatin layarnya kayak, ngapa tangan gua dah? Aneh banget nih. Terus tangannya Tak gitu doang. agak getar-getar gitu. Iya benar-benar. Tapi itu sangat krusial lah, apalagi zaman sekarang semua berawal dari sequencer, mulainya juga mostly dari sequencer gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu lapangan pekerjaan baru juga lah buat teman-teman. Iya. Walaupun kayak kata dia tadi tidak semudah itu ya. Iya. Bisa lah, banyak kok. Bisa lah ya. Banyak sebenarnya yang pengen tahu soal sequencer, cuman mungkin belum banyak kayak expose aja kan. Iya benar-benar. Ya sama kayak buktinya di YouTube lu aja baru gua yang Iya sih sequencer. benar. Nggak terlalu banyak ya. Sama banyak juga di YouTube gue yang kan gue ada konten baru namanya Serundeng Gear nih. Jadi bahas tentang gear. Nah waktu pas gue bahas tentang gear gue ya, otomatis gue bahas keyboard doang kan. Kan gue nggak mungkin bahas sequencer karena kan gue nggak mengklaim diri gue pemain sequencer doang gitu. Banyak yang nanya kayak bang setup sequencernya biasa gimana bang? Nah nanti kita akan Serundeng Gear punya Ray aja. Iya. Karena dia punya 2 setup. Ya waktu itu Kan lagi tajir. penuh jadwalnya. Jadi dua setup. Iya sih, boleh. Nanti kita akan Serundeng Gear biar teman-teman tahu setupnya gimana sih, routingnya gimana. Kenapa nggak gitar gua deh? Anjing. Enggak, lo kan main gitar, tapi gitar-gitar dia mahal-mahal. Dia emang kan tadi gitar buat diri lu sendiri, jadi mahal wajar, apresiasi. Iya dong. Investasi. Investasi. Kalau butuh duit jual. kurang ajar. Nah mungkin ini biasanya gue juga tanya nih buat teman-teman narasumber gue nih, suka dan duka lu berkarir kan ini sekarang lu udah jadi karir kan, musik ini udah bukan hobi doang kan. Suka dan duka mungkin ya 3 suka 3 duka lah biar bisa ketakar. Sukanya si lo ya. Sukanya ya gua kerja di pekerjaan yang hobi gua. Oke. Menurut gue tuh suka banget karena gua nggak pernah ngerasa capek waktu gua lagi lembur. Ya. Gua misalnya manggung mau berapa jam juga happy aja karena emang gua hobi gitu loh. Gua suka perform, gua suka manggung gitu, gua suka musik gitu. Terus ketemu orang-orang baru di dunia yang gue tadinya banyak fans, gue ngefans sama musisi ini, gue banyak ngefans sama karyanya ini. Nah bisa main, bisa ketemu kayak tiba-tiba main sama Faris RM, gue suka banget sama lagu-lagu dia. Gue main sama dia, gue ngeliatin dia solo kayak anjir keren banget nih, gue suka banget nih lagi. Nah gue merasakan sparklingnya itu kayak anjir enak banget ya. Itu menurut gue seru gitu loh, bisa ngerasain kerjasama dengan orang-orang yang lu tadinya ngefans gitu. Iya. Lu udah lihat dari kecil gitu ya. Iya, karena emang lu suka musik gitu kan. Terus sukanya ya apa ya? Banyak jalan-jalan juga sih. Oh iya. Karena jalan-jalan setiap manggung luar kota tuh selalu seru menurut gua. Dengan tim yang enak, tempat yang cocok. Nah, after manggung itu seru. After ya. Oh iya. Setelah manggung tuh pasti ngapain kan tuh kalau kuliner. Oh iya benar. Wisata-wisata Iya lah. benar. Wisata apa aja tuh? Banyak. Kalau gua kan emang explore anaknya. Iya benar. Raja Ampat. Iya, itu. Baru-baru ini. Baru-baru ini. Itu nggak manggung tapi Hobi. saya hobi. Terus apa lagi? Kalau dukanya, apa ya dukanya adalah, ini paling kadang musisi nggak enaknya nggak ada kepastian income aja kan. Oke ya. Gue bisa dapat banyak di bulan ini, belum tentu di bulan depannya sama. Nah makanya lu harus pinter-pinter ngakalin gimana caranya lu safety di dunia lu. Misalnya lu buat sesuatu, jangan lu misalnya dapat uang manggung dipakai buat belanja apa gitu yang nggak guna gitu loh. Ya lu harus pinter-pinter ngatur keuangan lu aja. Karena musisi apalagi session gitu, emang belum tentu lu misalnya dipakai bulan ini belum tentu bulan depan masih dipakai gitu. Nggak ada kontraknya. Iya. Walaupun masuk WhatsApp grup ya.
Iya nggak menjamin. Bisa di-kick bro. Gampang. Atau gitu. bikin grup baru. Iya, gitu loh. Jadi dukanya menurut gua nggak ada kepastian. Iya. Itu udah pasti gitu loh. Lu main reguler nih, misalnya di kafe nih 3 bulan, belum tentu bulan keempatnya lu masih main. Iya gitu loh. Jadi nggak enaknya jadi kerja gini ya kepastiannya. Terus apa ya? Gue jarang ada drama gitu-gitu juga sih di sini. Jadi gue jarang menghadapi duka gitu loh. Dukanya paling sebagai instrumen baru kayak sequencer ini, dukanya banyak orang belum notice ini sih paling notice ruang lingkup kerjanya seperti apa. Oh, iya. Orang belum ngeh gitu loh. Misalnya kita pemain sequencer lumayan ngejaga data-data sequence, banyak orang nggak ngerti etikanya perpindahan data kayak gimana gitu. Iya. Banyak hal-hal di sequencer yang orang belum ngerti aja. Iya. Gitu, duka itu doang sih paling. Iya, Nggak jadi- banyak kok. Sukanya banyak orang, sukanya sih lebih banyak. Lebih banyak ya? Iya benar-benar. Ya rata-rata semua teman-teman musisi yang gue tanya juga pasti gitu sih. Iya. Iyalah. Gimana ada yang jadi musisi terus tiba-tiba dukanya banyak banget ya. Pasti udah jadi Tapi waktu pegawai pandemi dukanya banyak. Oh pas pandemi sih banyak juga. Banyak juga yang ngoceh ya. banyak musisi kayak salah nih kayak gue nih. Tapi aman-aman aja dong lu. Aman-aman aja. puji Selalu Tuhan. ada ya rezeki Selalu ada Tuhan selalu baru lah. Anjir selalu baru. Tapi gue dari dulu selalu ini loh, selalu ngeplan gue pengen main musik tuh happy. Jadi gue selalu dari dulu sebelum gue mulai karir musik, gue nyari cara gimana caranya gue bermusik tanpa mikirin uangnya gitu loh. Oke. Ya. Emang gue dari dulu pengen kayak gitu, makanya gue ada bisnis selain di luar musik gitu loh. Supaya gue main musik tuh, misalnya gue pengen, gue nggak kebentrok sama budgetnya, ngerti nggak? Oh iya. Duh gue pengen main nih, tapi budgetnya cuma segini nggak masuk nih gini. Nah gue pengen, yaudah yuk main. Iya. Walaupun ya nggak semua orang bisa kayak gitu atau nggak semua punya plan yang sama kayak gue ya. Tapi gue waktu itu kayak gitu. Gimana caranya gue pengen main musik happy gitu. Bukan gara-gara duit Duit gitu. doang. Gitu. Keren. Sangat menginspirasi buat teman-teman yang lain. Apalagi yang di daerah ini. Salah satu contoh anak daerah yang sukses di ibu kota. Banyak kok, banyak. Ya kan gue bilang salah satu makanya. Contoh dan juga instrumen yang baru ini kan emang PR-nya adalah yang mengedukasi, Iya, memperkenalkan gitu loh. Jadi lama dijelasin ya. Walaupun di luar negeri sebenarnya udah banyak tau. Udah banyak Udah banget. lama pakai Udah lama banget. playback engineer namanya dulu. Iya. Playback engineer. Jadi semua artis yang konser pasti ada playback Ada ya engineer. benar. Di kita juga sebenarnya udah dipakai dari lama ya, cuman baru nongol kelihatan sama orang banyak itu baru-baru ya tadi 5 tahun belakangan. Karena 5-10 tahun belakangan lah. Udah banyak artis yang udah ngeh dan pengen ada sequencer di timnya kan. Penting untuk punya pemain sequencer sendiri. Iya. Gila, keren banget. Iya. Thank you Ray sudah ngobrol di Serundeng nih. Pokoknya nanti kita akan lanjut ke Serundeng Gear untuk membahas gear-gear dari Ray Tobing, gimana set-set dia. Kan dia punya 2 set nih. Set Semoga dia- belum dijual ya. Set. Ya, set dia buat reguler sama set dia buat session beda kan, Anjir. tergantung harga. Lo mau laptop yang mana? Dia ada laptop keluaran tahun berapa? Tergantung. Soundcard mau yang mana? Nah, soundcard juga tergantung output ada berapa, itu tergantung harga. kabel. Oh ya, kabel juga Mau yang mana? custom juga. Jadi, nah itu juga penting karena nggak cuman wah laptop doang ya kan yang terlihat laptop doang. Soundcard kan orang nggak banyak tahu itu namanya soundcard kan. Kalau gitar kan wah ini gitarnya mahal udah ketahuan. Kalau sequencer kan orang cuma wah laptopnya MacBook gitu misalnya ya. Tapi nggak tahu soundcardnya apa ya kan? Gitu. Nah, nanti kita akan bahas itu di Serundeng Gear. Gitu. Jadi thank you banget Ray sudah bisa ngobrol-ngobrol. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, memberikan gambaran baru lagi dan juga memberikan wawasan mungkin buat teman-teman yang baru masuk dunia musik, pengen kan banyak nih sekarang pengen ikut industrinya tapi seperti yang tadi lu bilang nggak nangkep kalau taunya ngeband doang enak ya pas masuk kan ternyata lu harus mikirin ini itu apa segala macam. Lu jadi session juga harus mikirin itu. Benar harus Strategi lu, branding lu gimana buat ada di lapisan-lapisan tertentu. Iya, benar. Persessionan lu harus ada strategi. betul gitu. Jadi nggak cuma sekedar main doang atau ngejar skill udah pasti lah nomor 1, cuman harus diimbangi atau diikutin dengan yang lain-lain juga. Setuju, gue setuju. Keren banget. Yoi. Ray, semoga sukses terus, sehat-sehat selalu. Nanti kita ngobrol lagi di Serundeng. Lu nggak ada quotes akhir gitu? Ya udah, quotes akhir dari Ray Tobing enak buat aja teman-teman lu. musisi. Semua silakan. Gak ada. Yang penting cuan. Itu yang penting cuan. Oke, sampai ketemu lagi di Serundeng lainnya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian. Buat teman-teman yang penasaran dengan siapa aja yang sudah ada di Serundeng atau siapa aja narasumber atau musisi, mungkin ada salah satu dari favorit kalian, player-player kesukaan kalian di ibu kota, kalian bisa search aja di YouTube channel Moy Production. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Yoi. Juga bisa dengerin lagu lu deh, lu boleh promo lagu lu deh. Oh, gue baru rilis bareng band baru gue.
Oh lo ada, oh iya benar ada band barunya dia nih. Namanya Rockin' Abby. Rockin' Abby itu udah di semua platform digital. Udah ada. Judul lagunya? Sini Peluk Aku. Sini Peluk Aku. Lagu Kadel Jaksel. Iya, anjir. Nama band bahasa Inggris kok nama judul lagunya. Sini Peluk Aku. Nama bandnya rock. Padahal gak ada rock-rocknya. Emang gini, segala sesuatu yang kontradiktif itu seksi. Oh, oke, baik. Jadi gue meng-highlight itu seksi. Ya. Ya, benar. Didengerin ya guys. Dengerin ya, bisa di semua platform digital, di YouTube juga ada ya. Udah. Keren. Dan jangan lupa mungkin kalau teman-teman yang ada masih penasaran tentang ceritanya ataupun tentang alat-alatnya Ray, boleh langsung di-follow di @Ray TOBINK. Ray Tobing langsung nyambung ya. Iya. Ya, Ray Tobing pakai K tapi Di sini. ya, terserah dia nanti. Gitu. Oke teman-teman, semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Wow. Dan juga ya terus vaksin jangan lupa vaksin ya biar booster sekarang booster baru bisa mudik katanya kita nggak tahu nih. Jadi semoga kalian tetap sehat dan kita bisa ketemu lagi di perpanggungan seperti sebelum pandemi. Yeah. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di Serundeng seru-seruan bareng Laudeng. Dah.